Salam damai dan kebaikan, saudara-saudariku yang terkasih. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-19, Tuhan menyapa kita lewat bacaan Injil yang mengisahkan tentang Yesus berjalan di atas air. Pernahkah kita ragu pada jalan Tuhan? Pernahkah kita bertanya, di mana Tuhan pada saat situasi hidup saya seperti ini? Saudara-saudara terkasih, sejak kecil kita diperkenalkan dengan Tuhan dan diajari melalui pendidikan-pendidikan mengenai sifatnya, mengenai kebaikannya, kemurahannya. Tetapi pada saat yang sama kita juga kadang merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam kesulitan kita. Pada hari ini, sabda Tuhan menyapa kita untuk tetap bertahan dalam keraguan-raguan kita dan melewatinya agar kita sampai pada suatu kepastian. Misalnya ketika kita mengalami badai hidup berupa pekerjaan yang kurang beruntung, dihianati orang yang kita cintai, usaha kita gagal dan diperbincangkan secara tidak baik oleh teman kita. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan kita tidak pantas, padahal kita hanya melakukan kebenaran yang kita yakini. Ketika kita melawan ketidakadilan, kita malah disingkirkan dari orang-orang yang kita sayangi. Kita bertanya pada situasi itu, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan memang benar-benar mencintai saya? Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengungkapkan sebuah fase iman yang dialami oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bagaimana Nabi Elia dalam bacaan pertama melaksanakan panggilan Tuhan, ia harus berdiam diri dalam gua yang gelap karena ditolak oleh sebangsanya. Ia bersembunyi, tetapi Allah kemudian menyapanya dalam kebimbangannya. Dalam bentuk apa? Allah menyapa Elia dalam kelembutan angin sepoi basah dan berkata kepada Elia, "Apa yang sedang kamu kerjakan?" Para saudaraku, apa yang sedang kita kerjakan? Apakah kita tetap ragu, tetap tinggal dalam kecemasan dan ketakutan kita? Atau kita mau untuk mencari Allah itu meskipun harus melalui badai, angin yang dahsyat, taufan hidup yang seringkali membuat kita merasa sangat sulit dan tidak dapat menemukan jalan keluarnya? Elia sendiri harus bertahan dalam angin kuat, badai dan gempa untuk selanjutnya dapat mengenal Tuhan dalam keheningan yang digambarkan dalam angin sepoi basah. Kita juga sering harus menghadapi tantangan sehebat badai, bertahan dalam panggilan kita sebagai orang Kristiani. Tetapi apakah kita mau tetap bertahan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kesulitan kita? Demikian juga Paulus yang kerap kali mendapatkan pertentangan dari kaum sebangsanya sehingga ia merasakan kesusahan hati. Dia merasa ada sebuah penderitaan batin yang diterimanya. Tetapi dia mau tetap bertahan dalam panggilan Tuhan. Apa alasan mereka? Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan suatu teladan hidup bagi kita, para pengikutnya, di mana ia menyerahkan diri ke dalam Allah, ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Yesus tidak mau tinggal dalam keramaian orang banyak yang memuji-muji dia karena kehebatannya. Tetapi Yesus justru beranjak ke bukit sendirian untuk berdoa bersama Bapa. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa tugasnya dan pelayanannya adalah untuk menghantarkan orang-orang kepada Bapa, menyatukan hidup kita dengan hidup Bapa di surga. Para murid sudah sering bersama Yesus, sudah dekat dengan Yesus, tetapi mereka tetap gagal mengenal Yesus hanya karena ada angin badai dan kesusahan yang mereka alami. Namun Yesus hadir, dan disitulah kekuatan iman kita. Saudara-saudari terkasih, kita juga mungkin mengalami apa yang dirasakan oleh Petrus. Kita kerap, dekat, dan kuat oleh doa yang kita lakukan, dengan hidup rohani yang tetap kita pelihara. Tetapi pada saat yang sama, kita merasakan kering. Kita merasakan hidup kita berantakan. Kita merasakan bahwa banyak kesulitan-kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Namun, Injil hari ini mengajarkan kepada kita, bagi saya terutama, untuk tetap bertahan,
Meskipun saya tetap merasakan ragu, cemas, dan takut bahwa tidak ada jalan keluar yang bisa diambil. Tetapi, kekuatan iman kita justru hadir ketika kita mau melompat dari perahu. Sama seperti Petrus, yang mau melompat dari perahu untuk mendekati Yesus. Melompat dari kenyamanan kita untuk memasuki suatu keajaiban yang kadang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Tetapi ketika kita melewatinya, meskipun ragu, tetapi kita tetap percaya Yesus selalu hadir sehingga Ia memegang tangan kita dan mengangkat kita dari keraguan kita, dan akhirnya kita sampai kepadanya. Inilah kekuatan iman kita, yaitu ketika kita melalui fase keraguan itu, kita tetap bertahan dan sampai pada suatu kesimpulan yang dikatakan oleh para murid, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Dan para saudara, marilah kita yakin bahwa sesudah malam gelap itu akan muncul terang Allah yang menyinari hidup kita dengan kebahagiaan dan damai. Salam damai dan kebaikan. Selamat hari Minggu.